Halo, selamat pagi. Video hari ini akan menjelaskan pengaruh macam dosis pupuk vermikompos dan konsentrasi ekoenzim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Penelitian ini digarap oleh Muhammad Ridwan Rasyad, anak bimbing saya. Nah, sebagai latar belakang singkat, ekoenzim ini adalah cairan yang banyak mengandung enzim. Nah, enzim ini sangat berguna bagi proses metabolisme di dalam tanaman. Dibutuhkan hanya dalam konsentrasi yang sangat kecil, sangat sedikit. Nah, untuk itu perlu diketahui berapa konsentrasi yang tepat supaya ekoenzim ini yang kaya akan kandungan enzim bisa berfungsi maksimal bagi pertumbuhan dan khususnya bagi proses metabolisme fisiologis tanaman. Nah, Saudara Muhammad Ridwan Rawased ini juga menggabungkan perlakuan treatmentnya dengan dosis pupuk vermikompos. Nah, kita tahu vermikompos adalah salah satu jenis bahan organik yang akan memperbaiki kesuburan fisik, biologi, dan kimia tanah. Nah, vermikompos ini banyak mengandung hara, makro dan mikro, dan juga ada mengandung hormon yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Nah, kombinasi dari ekoenzim dan vermikompos ini dihipotesiskan akan memberikan pengaruh positif, meningkatkan dan memperbaiki pertumbuhan hasil kualitas tanaman jagung manis. Demikian pengantar singkat dari saya. Selanjutnya, Saudara Ridwan Rasyad akan menjelaskan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rasyad, NPM 18 14 16 10 35 dari jurusan Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penelitian saya yang berjudul pengaruh macam dosis pupuk vermikompos dan konsentrasi ekoenzim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis atau Zeamais saccharatastu. Yang pertama, pendahuluan penelitian. Pada penelitian ini, perlakuan disusun secara faktorial dalam rancangan acak kelompok atau RAK. Faktor pertama adalah dosis pupuk vermikompos dengan 3 taraf perlakuan yang terdiri dari A0, pupuk vermikompos dengan dosis 0 ton per hektar, A1, pupuk vermikompos dengan dosis 10 ton per hektar, dan A2, pupuk vermikompos dengan dosis 20 ton per hektar. Adapun faktor kedua yaitu konsentrasi pemberian ekoenzim yang terdiri dari B0 pemberian ekoenzim 0 ml per liter, B1 pemberian ekoenzim 1 ml per liter, dan B2 pemberian ekoenzim 2 ml per liter. 2. Pelaksanaan penelitian. Proses pembuatan ekoenzim. Pertama, limbah buah dan sayur dibersihkan, lalu kemudian dipotong kecil-kecil menggunakan pisau. Dilakukan penimbangan limbah buah dan sayur sebanyak 3 kg dengan ketentuan 80% limbah buah dan 20% limbah sayur. Lalu disiapkan juga air sebanyak 10 liter yang kemudian limbah buah, sayur, dan air dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Ditambahkan juga molase tetes tebu sebanyak 1 kg dengan bahan-bahan lainnya. Ketiga bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah tertutup tersebut kemudian diaduk hingga tercampur. Kemudian wadah tertutup tersebut diletakkan di tempat teduh dengan sirkulasi udara yang baik. Pengolahan lahan diawali dengan melakukan pembersihan lahan dari gulma. Dilanjutkan dengan pengaplikasian pupuk vermikompos, pengaplikasian dolomit, hingga proses penanaman benih jagung. Di dalam satu petakan terdapat 4 baris di mana pada setiap baris memiliki 15 lubang tanam dengan jarak tanam yaitu 70 x 20 cm. Dilanjutkan dengan pengaplikasian pupuk anorganik pada saat awal tanam dengan jarak 3-5 cm dari lubang tanam. Ada pula proses perawatan tanaman mulai dari penyiangan gulma, pembumbunan, dan lain-lain. Pengaplikasian pupuk anorganik yang kedua yaitu pada saat 30 hari setelah tanam dengan jarak 10-15 cm dari lubang tanam. Dan yang tidak kalah penting yaitu pengaplikasian ekoenzim pada tanaman umur 3 minggu setelah tanam sampai 7 minggu setelah tanam
menggunakan knapsack sprayer yang disemprotkan pada bagian bawah daun. Dan yang terakhir yaitu pemanenan jagung manis. Salah satu ciri pemanenan dapat dilakukan yaitu biji buah pada tongkol sudah terisi penuh. Selanjutnya yaitu variabel pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan jumlah daun yang dihitung dari 3 minggu setelah tanam sampai 7 minggu setelah tanam. Lalu pengukuran diameter batang, pengukuran panjang ruas batang, pengukuran lebar daun maksimum, pengamatan muncul bunga jantan, penimbangan bobot segar tanaman, bobot tongkol tanpa kelobot, hingga produksi per petak. Selanjutnya, hasil penelitian. Berikut adalah rekapitulasi hasil analisis seragam pada variabel pengamatan. Pada konsentrasi ekoenzim tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel diameter batang, panjang ruas batang, dan waktu munculnya bunga jantan. Sedangkan pupuk vermikompos memberikan pengaruh yang nyata pada semua variabel pengamatan. Tidak terjadi pula interaksi antara kedua faktor. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berikut adalah hasil analisis seragam pada variabel pengamatan produksi per petak. Dapat dilihat bahwa pada perlakuan pupuk vermikompos, perlakuan A1 pupuk vermikompos dengan dosis 10 ton per hektar dan A2 pupuk vermikompos dengan dosis 20 ton per hektar terbukti mampu meningkatkan hasil produksi per petak jika dibandingkan dengan A0 tanpa perlakuan pupuk vermikompos. Hal ini dikarenakan pupuk vermikompos bermanfaat untuk kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, dan biologi tanah. Dan pada perlakuan konsentrasi ekoenzim, perlakuan B1 konsentrasi ekoenzim 1 mili per liter dan B2 konsentrasi ekoenzim 2 mili per liter terbukti dapat meningkatkan hasil produksi per petak lebih baik dibandingkan perlakuan B0 konsentrasi ekoenzim 0 mili per liter. Hal ini dikarenakan ekoenzim mempunyai beberapa enzim seperti lipase, selulase, invertase, lakase, tripsin, amilase yang mampu membantu menyuburkan tanah dan mempercepat tumbuhnya tunas baru pada daun tanaman sehingga pertumbuhan dan kualitas tanaman maupun buah menjadi lebih baik. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perlakuan pemberian dosis pupuk vermikompos 20 ton per hektar memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis pada semua variabel pengamatan. Yang kedua, perlakuan pemberian konsentrasi ekoenzim 2 mili per liter memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis pada variabel jumlah daun, lebar daun maksimum, bobot segar tanaman, bobot tongkol tanpa kelobot, dan produksi per petak. Dan yang ketiga, tidak terjadi interaksi antara faktor pemberian dosis pupuk vermikompos dan faktor konsentrasi ekoenzim pada variabel pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.